Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Kiara Zulfiana, serta rekan saya Jihan Ninditami dan Ratu Aksela, akan mempresentasikan materi mengenai Introduction of Accounting dan Accounting under Ideal Condition. Berikut materi dari Introduction of Accounting. Serta berikut materi dari Accounting under Ideal Condition. Materi pertama mengenai beberapa perspektif sejarah akuntansi. Akuntansi memiliki sejarah yang panjang. Perspektif yang paling awal dimulai dengan sistem pembukuan double entry. Deskripsi lengkap tentang sistem ini muncul pada tahun 1494, ditulis oleh Luca Pacioli yang merupakan seorang matematikawan Italia. Pacioli bukanlah yang menciptakan sistem ini, namun sebenarnya sistem ini telah berkembang dalam jangka waktu yang lama. Setelah 1494, sistem double entry menyebar ke seluruh Eropa. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang didirikan pada 1602 pertama menerbitkan saham dengan kewajiban terbatas untuk semua pemegang sahamnya. Saham dapat dipindah tangankan dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pada tahun-tahun berikutnya, konsep perusahaan saham gabungan dengan eksistensi permanen, kewajiban terbatas, dan saham yang diperdagangkan di bursa saham menjadi bentuk yang penting dalam organisasi bisnis. Undang-Undang Perusahaan Inggris 1844 menjadi terkenal, karena dalam undang-undang inilah terdapat konsep menyajikan neraca yang diaudit kepada pemegang saham pertama kali muncul, meskipun persyaratan ini dibatalkan pada tahun-tahun berikutnya dan tidak diberlakukan sampai awal 1900-an. Selang waktu tersebut, penyediaan informasi dilakukan secara sukarela, namun kemudian efektivitasnya terhambat oleh kurangnya prinsip akuntansi, seperti kontroversi mengenai apakah amortisasi aset modal harus dikurangkan dalam menentukan pendapatan yang tersedia untuk dividen. Pada abad ke-20, perkembangan besar dalam akuntansi keuangan bergeser ke Amerika Serikat yang tumbuh pesat dalam kekuatan ekonomi. Pengenalan pajak penghasilan badan di Amerika Serikat pada tahun 1909 memberikan dorongan utama untuk pengukuran pendapatan dan mempengaruhi manajer bisnis untuk menerima amortisasi sebagai pengurang pendapatan. Namun demikian, akuntansi di Amerika Serikat tetap relatif tidak diatur, karena pelaporan keuangan dan audit sebagian besar bersifat sukarela. Tetapi jatuhnya pasar saham pada tahun 1929 dan mengakibatkan depresi hebat menyebabkan perubahan besar oleh pemerintah Amerika Serikat. Sehingga pada tahun 1934 dilakukan pembentukan Securities and Exchange Commission oleh Securities Act of 1934 dengan fokus pada perlindungan investor melalui struktur berbasis pengungkapan. Salah satu praktik tahun 1920-an yang mendapat kritik adalah seringnya penilaian dan atau pernyataan berlebihan atas aset modal yang nilainya jatuh pada tahun 1929. Pelajaran utama yang dipetik oleh akuntan sebagai akibat dari depresi hebat adalah bahwa nilai adalah sekilas, sehingga menghasilkan penguatan basis akuntansi biaya historis. Dasar ini mendapat perhatian tertinggi dalam monograf Patton dan Littleton yang dikenal dengan pengantar standar akuntansi perusahaan. Dokumen ini secara elegan dan persuasif mengemukakan kasus akuntansi biaya historis berdasarkan konsep perusahaan sebagai kelangsungan usaha. Akibatnya, laporan laba rugi lebih dominan karena kekuatan pendapatan perusahaan, sehingga laporan laba rugi menggantikan neraca sebagai fokus utama pelaporan keuangan. Pandangan tentang peran pelaporan keuangan pertama kali muncul di American Accounting Association, monograf pernyataan teori akuntansi dasar, pada tahun 1966. Kerangka konseptual gabungan dari ASB dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang mana adalah pernyataan konsep akuntansi dasar terbaru didasarkan pada kegunaan keputusan. Artinya, menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, beberapa peristiwa penting berdampak besar pada akuntansi dan pelaporan keuangan.
Satu rangkaian peristiwa serupa terjadi setelah ledakan pasar saham di akhir 1990-an dan keruntuhannya di awal 2000-an. Selama keruntuhan, harga saham banyak perusahaan, terutama yang berada di industri teknologi tinggi, turun drastis. Faktor penyebab keruntuhan pasar adalah terungkapnya berbagai penyimpangan pelaporan keuangan. Salah satunya melibatkan pengakuan pendapatan yang telah lama menjadi masalah dalam teori dan praktik akuntansi. Selama ledakan pasar di akhir 1990-an, banyak perusahaan, terutama yang baru didirikan dengan sedikit atau tanpa riwayat keuntungan, berusaha untuk mengesankan investor dan meningkatkan harga saham mereka dengan melaporkan aliran pendapatan yang tumbuh pesat. Selanjutnya, ketika keruntuhan, banyak pendapatan yang diakui terbukti prematur dan harus dibalik. Pelanggaran terjadi terlepas dari fakta bahwa laporan keuangan perusahaan yang terlibat diaudit dan disertifikasi sesuai dengan GAAP. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan dan kinerja pasar modal sangat terguncang. Untuk merespon berkurangnya kepercayaan publik, maka regulasi ditingkatkan. Contoh yang paling menonjol adalah Sarbanes-Oxley yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini dirancang untuk memulihkan kepercayaan dengan mengurangi kemungkinan riwayat buruk akuntansi dengan cara memperketat fungsi audit dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, ketentuan utama Sarbanes-Oxley adalah membentuk Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik. Badan ini memiliki kekuatan untuk menetapkan standar audit dan untuk memeriksa dan mendisiplinkan auditor perusahaan publik. Undang-undang ini juga membatasi beberapa layanan non-audit yang ditawarkan oleh firma audit kepada klien mereka. Selanjutnya, auditor sekarang melapor ke komite audit dari Dewan Direksi klien, bukan kepada manajemen. Komite audit harus terdiri dari direktur yang independen dari manajemen perusahaan. Ketentuan lain dari Sarbanes-Oxley adalah mencakup persyaratan bahwa laporan keuangan perusahaan harus mencakup semua penyesuaian koreksi material dan mengungkapkan semua pinjaman material di luar neraca dan hubungan lainnya dengan entitas yang tidak dikonsolidasi. Dewan Standar Akuntansi juga tergerak untuk memulihkan kepercayaan publik. Salah satu langkahnya adalah memperketat aturan seputar SPE sehingga lebih sulit menghindari konsolidasi dengan laporan keuangan entitas induk. Selanjutnya, keruntuhan pasar tahun 2007 hingga 2008. Terlepas dari peraturan dan standar baru, penggunaan SPE tidak menurun, terutama oleh lembaga keuangan yang sering disebut Structured Investment Vehicle atau disingkat dengan SIV. Cara ini sering dibuat oleh pemberi pinjaman seperti bank, perusahaan hipotek, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengamankan kepemilikan hipotek, saldo kartu kredit, pinjaman modal, dan aset keuangan lainnya. Artinya, lembaga akan mentransfer kumpulan besar aset ini ke SIV yang disponsori. SIV akan menggabungkannya ke dalam Asset-Backed Securities atau disingkat dengan ABS, yaitu ke dalam beberapa bagian dengan kualitas kredit yang serupa. Tentu saja, karena menghasilkan leverage yang tinggi, kepemilikan pembiayaan ABS dengan uang pinjaman merupakan strategi beresiko bagi SIV. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa meminjam dan meminjamkan tidak sinkron. Artinya, ABS adalah investasi jangka panjang, sedangkan pinjaman asset-backed commercial paper adalah jangka pendek. Akibatnya, beberapa bentuk peningkatan kredit ABS sering diperlukan jika SIV dapat meminjam dengan tingkat bunga rendah. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah likuiditas, di mana sponsor setuju untuk membeli kembali sekuritas beragunan aset SIV jika pasar untuk mereka runtuh. Jika SIV dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan sponsornya, leverage SIV yang tinggi akan muncul di neraca konsolidasi sponsor. Terlepas dari keamanan ABS yang jelas, sponsor akan dikenakan sanksi oleh pasar jika leverage mereka menjadi cukup tinggi. Akibatnya, perusahaan yang mensponsori SIV memiliki insentif untuk menghindari konsolidasi SIV mereka ke dalam laporan keuangan mereka sendiri. Kemudian, leverage dapat dieksploitasi lebih lanjut dengan sisa off-balance sheet. Namun, seperti yang disebutkan, Dewan Standar telah bergerak untuk memperketat aturan mengenai konsolidasi off-balance sheet. Di Amerika Serikat,
FASB Interpretation nomor 46 memperluas persyaratan untuk konsolidasi bentuk tertentu dari SIV yang disebut entitas kepentingan variabel atau disingkat dengan VIE, dan diminta menambahkan pernyataan pendukung oleh perusahaan dengan kepentingan signifikan di VIE. Kepentingan variabel adalah kepentingan kepemilikan yang menyerap kerugian dan keuntungan yang diharapkan dari VIE, artinya mereka menanggung risiko. Mulai tahun 2007, seluruh struktur ini runtuh. Menjadi semakin jelas bahwa praktik pemberi pinjaman yang longgar untuk memicu permintaan akan semakin banyak ABS untuk memberi keuntungan leverage. Banyak hipotek dengan ABS tidak mungkin dilunasi. Akibatnya, keuntungan utama ABS dari perspektif investor ternyata menjadi kelemahan terbesar mereka, yaitu sekuritas beragunan aset kurang transparan. Artinya, investor tidak tahu apa isinya. Reaksi rasional terhadap kecurigaan yang berkembang tentang nilai sekuritas adalah menurunkan harga yang ditawarkan atau tidak membeli sama sekali, yang menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam nilai pasar. Risiko penurunan permintaan yang berkelanjutan karena kurangnya pembelian investor yang skeptis disebut risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat menghasilkan nilai pasar yang kurang dari nilai pakai. Namun, ada faktor lain yang berkontribusi besar terhadap jatuhnya pasar. Di atas tadi telah dijelaskan bahwa SIV dapat membeli CDS untuk memastikan kerugian yang diderita pada ABS mereka. Jika iya, mengapa investor kehilangan kepercayaan? Hal ini karena counterparty risk. Seperti disebutkan, banyak SIV membeli CDS untuk mengurangi risiko kredit ABS mereka. Namun, karena kekhawatiran tentang gagal bayar hipotek tumbuh, kekhawatiran juga tumbuh bahwa penerbit CDS tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Karena sekuritas beragunan aset sering mengamankan ABCP, pasar ABCP juga terancam bangkrut. Jadi, SIV menghadapi beberapa masalah secara bersamaan. Mereka tidak dapat memperoleh ABCP yang jatuh tempo dari hasil penerbitan ABCP baru. Kepemilikan ABS mereka sendiri sulit atau tidak mungkin untuk dinilai atau dijual, dan kemampuan penerbit CDS untuk mengganti kerugian sempat diragukan. Dalam menghadapi keruntuhan pasar dan risiko kerekanan yang parah, SIV menghadapi kebangkrutan atau keharusan bagi sponsor mereka untuk membeli kembali aset mereka yang mengalami penurunan nilai. Namun, ternyata pembelian kembali ini memiliki konsekuensi yang parah. Membayar untuk itu menurunkan solvabilitas sponsor dan memerlukan penurunan nilai aset yang diperoleh. Penurunan nilai lebih lanjut sering diberlakukan karena nilai wajar aset ini terus menurun. Banyak sponsor gagal meningkatkan modal tambahan dengan harga yang tertekan atau diselamatkan oleh pemerintah, mengakibatkan kontraksi besar pada sistem keuangan. Keruntuhan pasar keamanan yang diakibatkannya menyebar ke ekonomi real, menyebabkan resesi di seluruh dunia, termasuk penurunan drastis harga saham. Kesalahan awal keruntuhan pasar untuk sekuritas beragunan aset biasanya diletakkan di kaki praktik pinjaman hipotek yang lemah dan regulasi yang tidak memadai. Kurangnya transparansi dari instrumen keuangan kompleks yang diciptakan oleh komunitas keuangan dan investasi juga menjadi penyebabnya. Signifikansi yang lebih besar bagi akuntan bagaimanapun adalah kegagalan sponsor untuk secara memadai mengendalikan risiko leverage yang berlebihan dalam pencarian keuntungan leverage. Manajer leverage yang berlebihan dalam pencarian keuntungan leverage. Manajer perusahaan didorong atau dimungkinkan untuk mengambil risiko yang berlebihan, karena seperti yang dijelaskan di atas, standar akuntansi keuangan memungkinkan perusahaan sponsor untuk menghindari konsolidasi SIV yang menghasilkan leverage of balance sheet dalam jumlah besar. Akibat lain dari kehancuran tersebut adalah kritik keras terhadap akuntansi nilai wajar. Karena standar akuntansi mensyaratkan penilaian wajar untuk banyak instrumen keuangan. Sebagian besar kritik ini datang dari lembaga keuangan. Mereka mengklaim bahwa keharusan untuk mencatat nilai tercatat instrumen keuangan saat nilai wajar turun menimbulkan kerugian besar yang mengancam rasio kecukupan modal dan menggerus kepercayaan investor. Penghapusan lebih lanjut dikritik karena pasar yang tidak aktif seringkali berarti bahwa nilai wajar harus diperkirakan dengan cara lain. Selanjutnya, IASB dan FASB memulai pengerjaan ulang standar akuntansi nilai wajar serta standar penghentian pengakuan konsolidasi dan pengakuan pendapatan. Singkatnya,
4 poin yang relevan dengan akuntan dari peristiwa yang baru saja dijelaskan. Pertama, pelaporan keuangan harus transparan sehingga investor dapat menilai aset dan kewajiban dengan benar dan perusahaan yang memilikinya. Kedua, akuntansi nilai wajar yang didasarkan pada nilai pasar atau perkiraannya dapat mengecilkan nilai guna ketika pasar runtuh karena harga likuiditas yang diakibatkan oleh penurunan kepercayaan investor yang parah. Ketiga, aktivitas off-balance sheet harus dilaporkan sepenuhnya, meskipun tidak dikonsolidasikan, karena dapat mendorong pengambilan risiko yang berlebihan oleh manajemen. Keempat, karena standar akuntansi adalah suatu bentuk regulasi perubahan substansial terhadap standar yang ada, termasuk peningkatan pengungkapan kompensasi manajer telah terjadi. Materi selanjutnya, kontrak yang efisien. Penentu standar tampaknya merasa bahwa akuntansi nilai wajar adalah cara terbaik untuk menerapkan konsep kegunaan keputusan yang dikembangkan selama tahun 1960-an. Banyak instrumen keuangan dinilai dari nilai wajar, namun kritik keras terhadap akuntansi nilai wajar yang timbul dari krisis pasar sekuritas telah memperkuat pandangan alternatif pelaporan keuangan, yaitu pendekatan kontrak yang efisien untuk pelaporan keuangan. Pembuatan kontrak yang efisien menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan oleh perusahaan menciptakan sumber utama permintaan informasi akuntansi. Peran informasi akuntansi dipandang sebagai salah satu dari membantu memaksimalkan efisiensi kontrak atau lebih umum untuk membantu tata kelola perusahaan yang efisien. Kontrak yang efisien menyebabkan beberapa perbedaan kebijakan akuntansi utama dari pendekatan pengukuran, yaitu akuntansi nilai saat ini, dari pelaporan keuangan yang dibayangkan oleh pembuat standar, karena kepercayaan dikompromikan sejauh manajer mampu memanipulasi nilai variabel akuntansi yang digunakan dalam kontrak. Satu perbedaan adalah peningkatan penekanan relatif terhadap akuntansi nilai sekarang pada keadaan informasi akuntansi. Keandalan informasi akuntansi menguntungkan pemberi pinjaman dengan meningkatkan kepercayaan mereka bahwa manajer perusahaan tidak akan mengambil tindakan yang merugikan kepentingan mereka. Reliabilitas juga menguntungkan kontrak kompensasi dengan meningkatkan kepercayaan pemegang saham bahwa manajer tidak dapat menutupi kinerja yang buruk dengan memanipulasi laba bersih dan nilai neraca yang dilaporkan secara oportunistik. Perbedaan utama dari kedua pendekatan pengukuran adalah peran konservatisme dalam pelaporan keuangan. Di bawah konservatisme, kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai diakui pada saat terjadi, tetapi keuntungan dari kenaikan nilai tidak diakui sampai direalisasikan. Standar akuntansi mencakup banyak contoh konservatisme, seperti biaya atau pasar yang lebih rendah untuk persediaan dan tes penurunan nilai untuk aset modal dan banyak instrumen keuangan. Baiklah, saya Kiara Zulfiana akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, masih mengenai Introduction and Accounting on Ideal Condition. Kita langsung saja masuk pada materi, yaitu Rule-Based versus Principle-Based Accounting Standard. Rule-Based menetapkan aturan rinci yang menjelaskan bagaimana standar akuntansi menetapkan prinsip-prinsip umum dengan mengandalkan pertimbangan profesional auditor untuk memastikan bahwa penerapan standar tidak menyesatkan. Misalnya dalam menjelaskan interpretasi FASB nomor 46, standar ini memberlakukan aturan untuk konsolidasi entitas kepentingan variabel, menyusul penyalahgunaan yang sebelumnya dilakukan oleh Enron. Sebuah principle-based accounting untuk konsolidasi akan mensyaratkan bahwa konsolidasi ini diperlukan ketika kegagalan untuk melakukannya akan menyesatkan. Jadi, jika akuntan atau auditor merasa bahwa leverage keuangan yang berlebihan disamarkan, ia akan menuntut konsolidasi atau setidaknya melakukan pengungkapan tambahan yang jelas. Kemudian, kelengkapan informasi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Lingkungan akuntansi sangat kompleks dan sangat menantang, karena produk akuntansi adalah informasi komoditas yang kuat dan penting. Alasan utama kompleksitas ini adalah tidak adanya konsep dan standar akuntansi yang sempurna ataupun benar. Akibatnya, reaksi individu tidak akan bulat bahkan terhadap informasi yang sama. Misalnya, investor yang berpengalaman mungkin lebih suka penilaian aset dan kewajiban perusahaan tertentu pada nilai pakai dengan alasan bahwa dapat diprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian sedangkan investor hutang, seperti pemegang obligasi,
mungkin lebih memilih akuntansi konservatif dengan alasan bahwa mengecilkan aset dan pendapatan melindungi kepentingan pemberi pinjaman dengan mempersulit manajer untuk mengurangi keamanan mereka dengan misalnya membayar dividen yang berlebihan kepada pemegang saham. Alasan lain untuk kompleksitas informasi adalah bahwa informasi lebih dari sekadar mempengaruhi keputusan individu. Dalam mempengaruhi keputusan itu, hal itu juga mempengaruhi kinerja pasar, seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja manajerial. Efisiensi dan keadilan ekonomi itu sendiri penting agar fungsi dan bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu peran dari riset akuntansi. Sebuah buku tentang teori akuntansi pasti harus mengacu pada penelitian akuntansi, yang banyak diantaranya terkandung dalam jurnal akademik. Ada dua cara yang saling melengkapi agar kita dapat melihat peran penelitian. Yang pertama adalah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap praktik akuntansi, dan yang kedua, tentang peran penelitian itu sendiri, di mana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang lingkungan akuntansi, kita tidak boleh menerima begitu saja mengenai penelitian tersebut, tapi berusaha mencari tahu bagaimana penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu pentingnya asimetri informasi. Ada dua hal dalam asimetri informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adverse selection atau seleksi merugikan, dan yang kedua itu moral hazard atau bahaya moral. Nah, pada adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana satu atau lebih pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial memiliki keunggulan informasi atas pihak lain. Terjadi karena beberapa orang, seperti manajer perusahaan dan orang dalam lainnya, akan memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini dan prospek perusahaan di masa depan daripada investor luar. Selanjutnya itu bahaya moral atau moral hazard adalah jenis asimetri informasi di mana satu atau lebih pihak dalam kontrak dapat mengamati tindakan mereka dalam memenuhi kontrak, tetapi pihak lain tidak bisa. Bahaya moral atau moral hazard ini muncul ketika salah satu pihak dalam hubungan kontraktual mengambil tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Nah, yang perlu dicatat bahwa adverse selection dan moral hazard merupakan hasil dari metode asimetri informasi. Perbedaannya adalah bahwa adverse selection melibatkan informasi orang dalam tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan dan hasil keamanan yang dihasilkan. Sedangkan moral hazard melibatkan usaha manajer untuk tahu seberapa keras dia bekerja kepada investor. Nah, ada beberapa masalah fundamental yang terjadi pada teori akuntansi keuangan. Seperti, mengingat tidak adanya konsep akuntansi yang sempurna atau benar, ternyata ukuran laba bersih yang paling berguna untuk menginformasikan investor yaitu untuk mengendalikan adverse selection tidak harus sama dengan ukuran terbaik untuk mengukur dan memotivasi penata layanan manajer, yaitu untuk mengendalikan moral hazard. Kemudian, kepentingan investor paling baik dilayani oleh informasi yang memungkinkan keputusan investasi yang lebih baik dan pasar modal yang beroperasi lebih baik. Asalkan cukup andal, akuntansi nilai saat ini memenuhi peran ini, karena memberikan informasi terkini tentang aset dan kewajiban, karenanya kinerja perusahaan di masa depan dengan dapat mengurangi kemampuan orang dalam untuk mengambil keuntungan dan perubahan nilai aset dan kewajiban. Kemudian, akuntansi nilai wajar dapat meningkatkan pelaporan tentang penata layanan, serta akuntansi nilai saat ini juga dapat mengganggu pelaporan tentang penata gunaan. Nilai saat ini sangat tidak stabil dalam pengaruhnya terhadap laba yang dilaporkan. Kemudian, dari perspektif manajerial, ukuran pendapatan yang kurang stabil dan lebih konservatif. Selanjutnya yaitu peraturan sebagai reaksi atas masalah fundamental. Ada dua reaksi yang lebih mendasar terhadap masalah fundamental. Salah satunya adalah pada dasarnya yaitu bertanya mengenai masalah apa, yaitu artinya mengapa tidak menjaga regulasi seminimal mungkin yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang stabil untuk perdagangan, penyelesaian sengketa, dan hukuman atas kesalahan. Kemudian, biarkan kekuatan pasar menentukan berapa banyak dan jenis informasi apa yang harus diproduksi oleh perusahaan. Di sini kita dapat menganggap investor dan pengguna laporan keuangan lainnya sebagai penuntut informasi dan manajer sebagai pemasok. Seperti halnya di perusahaan Apple, kekuatan permintaan dan penawaran dapat menentukan kuantitas yang diproduksi. Pandangan ini berargumen, pada dasarnya kekuatan pasar dapat secara memadai mengendalikan adverse selection dan moral hazard sehingga investor terlindungi dan pasar tenaga kerja manajerial dan pasar sekuritas akan bekerja dengan baik. Materi selanjutnya yaitu The Organization of this book. Nah, di sini terdapat makna istilah dari kondisi ideal. Maksud dengan kondisi ideal adalah perekonomian di mana arus kas masa depan perusahaan dan probabilitasnya diketahui. Juga perekonomian memiliki pasar yang sempurna dan lengkap, kurangnya asimetri informasi, dan hambatan lain untuk kerja pasar yang adil dan efisien.
Tetapi, kondisi ideal tidak berlaku dalam praktiknya. Namun demikian, kondisi ideal ini memberikan tolak ukur yang berguna untuk memberikan kondisi akuntansi yang lebih realistis. Nah, tadi kita sebelumnya sudah membahas juga bagaimana itu adverse selection. Di sini, peran akuntansi adalah untuk menyediakan level playing field melalui pengungkapan penuh informasi yang berguna dan hemat biaya kepada investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Untuk memahami bagaimana akuntansi keuangan dapat membantu mengendalikan masalah adverse selection, diharapkan untuk memiliki apresiasi tentang bagaimana investor membuat keputusan. Ini karena pengetahuan tentang proses keputusan investor sangat penting jika akuntan ingin mengetahui informasi apa yang mereka butuhkan. Kemudian moral hazard. Masalah asimetri informasi adalah moral hazard yang timbul dari usaha manajer tidak dapat diobservasi dalam menjalankan perusahaan. Artinya, masalah keputusan manajer adalah memutuskan seberapa besar upaya yang harus dicurahkan untuk menjalankan perusahaan atas nama pemegang saham. Karena upaya tidak dapat diamati, manajer mungkin tergoda untuk melalaikan upayanya. Namun, karena laba bersih mencerminkan kinerja manajer, ini beroperasi sebagai ukuran tidak langsung dari keputusan usaha manajer. Akibatnya, masalah keputusan pengguna adalah bagaimana melancang pelaporan keuangan untuk memotivasi dan mengevaluasi kinerja manajer. Agar informatif tentang kinerja, laba bersih harus menjadi ukuran tepat dan sensitif dari kinerja ini. Nah, selanjutnya itu pengaturan standar. Dari berbagai masalah fundamental tadi, kita di sini dapat melihat dengan lebih jelas. Nilai aset dan kewajiban saat ini berpotensi lebih menarik dari investor ekuitas daripada biaya historis mereka. Karena, jika pasar bekerja dengan baik, nilai saat ini memberikan indikasi terbaik yang tersedia untuk kinerja perusahaan dan pengembalian investasi di masa depan. Namun, manajer mungkin merasa bahwa keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas ke nilai kini tidak mencerminkan kinerja mereka sendiri. Penentu standar akuntansi dengan cepat terjebak dalam mediasi antara preferensi yang bertentangan antara investor dan manajer. Inilah hal yang melancang dalam pengaturan standar. Selanjutnya kita melihat bagaimana proses penetapan standar. Dalam praktiknya, penetapan konsep dan standar akuntansi memerlukan negosiasi dan kompromi. Selain itu, penerapannya harus ditegakkan. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang didirikan pada tahun 2001 dengan asumsi tanggung jawab penetapan standar dari badan pendahulunya, yaitu Komite Standar Akuntansi Internasional. IASB sendiri independen dari badan akuntansi profesional dan organisasi bisnis di negara-negara yang telah mengadopsi standar IASB. Tujuan dasar IASB adalah untuk mengembangkan suatu standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan yang sekarang disebut dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau yang kita kenal dengan IFRS. Kerangka yang dijelaskan bagaimana dari rule base sampai dengan proses penetapan standar tadi memberikan cara untuk mengukur studi tentang teori akuntansi keuangan, di mana terdapat praktik akuntansi dan dapat dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama, berbagai teori dan penelitian akuntansi keuangan mendasari dijelaskan dalam bahasa sederhana, dan relevansinya ditujukan melalui berbagai referensi untuk praktik akuntansi. Pendekatan kedua, untuk menunjukkan relevansinya adalah melalui masalah penugasan. Upaya terkonsentrasi telah dilakukan untuk memilih materi masalah yang relevan untuk diilustrasikan, memotivasi, dan memperluas konsep, sehingga beberapa tahun terakhir telah menantang bahkan menarik untuk menggali teori akuntansi. Itulah relevansi teori akuntansi keuangan ke praktik akuntansi saat ini yang dijelaskan pada buku William berikut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai accounting on ideal condition. Dalam buku William Erskine ini melakukan studi tentang teori akuntansi keuangan dengan mempertimbangkan model nilai sekarang. Model ini memberikan informasi yang paling relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, William mendefinisikan informasi yang relevan sebagai informasi tentang prospek ekonomi masa depan perusahaan, yaitu dividen, arus kas, dan profitabilitas. Perhatiannya adalah pada kondisi di mana laporan keuangan yang relevan juga akan andal, di mana informasi yang andal dengan tepat mewakili posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pada buku ini dikatakan juga akan mengeksplorasi kondisi di mana nilai pasar aset dan kewajiban dapat berfungsi sebagai ukuran tidak langsung dari nilai sekarang. Ini akan menjadi kasus dalam kondisi ideal. Jika kondisinya tidak ideal, masalah fundamental diciptakan untuk penilaian aset dan pengukuran pendapatan. Nah, terdapat the present value model under certainty, di mana model nilai
modal present value ini atau modal nilai sekarang banyak digunakan dalam ekonomi dan keuangan dan memiliki dampak yang cukup besar pada akuntansi selama bertahun-tahun. William R. Scott dalam bukunya mempertimbangkan modal versi sederhana dalam kondisi pasti. Yang dimaksud dengan kondisi pasti atau kepastian di sini adalah bahwa arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga dalam perekonomian diketahui publik dengan pasti, sehingga dapat dinyatakan sebagai kondisi yang ideal. Baiklah, di sini kita masuk pada contoh dari present value model under certainty. Di sini, pada PVLTD, sebuah perusahaan satu aset tanpa kewajiban, asumsikan bahwa aset tersebut akan menghasilkan arus kas akhir tahun sebesar $150 setiap tahun selama 2 tahun, dan kemudian akan bernilai 0. Asumsikan juga bahwa tingkat bunga dalam perekonomian adalah 10%. Kemudian, pada waktu tahun pertama, nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan dilambangkan dengan PA0. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini terdapat balance sheet-nya dari PVLTD, capital asset $260,33 dan shareholder equity $260,33. Kemudian terdapat income statement yang berisikan accretion of discount sebesar $26,03. Nah, pada income statement ini, karena pendapatan bersih masa depan dikapitalisasi ke dalam nilai aset, pendapatan bersih hanyalah bunga atas nilai aset pembukaan. Maksudnya, seperti halnya pendapatan dari rekening tabungan adalah bunga atas saldo rekening pembukaan. Jadi, laba bersih tahun ini sama dengan 10% dari $260,33, yaitu sebesar $26,03. Jumlah ini disebut pertambahan diskon, atau di sini di dalam income statement-nya itu accretion of discount. Istilah ini muncul karena arus penerimaan kas lebih dekat 1 tahun pada akhir tahun dibandingkan pada awal tahun. Nah, kemudian selanjutnya contohnya kita dapat melihat cash flow dari perusahaan tersebut. Pada akhir tahun pertama, nilai sekarang dari arus kas yang tersisa dari aset perusahaan adalah sebesar 136,36. Nah, dapat dilihat bahwa di sini mengasumsikan bahwa perusahaan tidak membayar dividen, dan dividen dapat dengan mudah digabungkan dengan mengurangi kas dan ekuitas memegang saham dengan jumlah dividen. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan ke presenter berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the present value model under uncertainty. Present value model secara luas digunakan dalam ekonomi dan keuangan dan memiliki pengaruh yang dipertimbangkan pada akuntansi selama beberapa tahun. Kepastian diartikan bahwa arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga dalam ekonomi secara luas diketahui dengan pasti. Hal ini disebut dengan kondisi yang ideal. Present value model menyediakan informasi yang relevan sepenuhnya kepada pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, informasi yang relevan didefinisikan sebagai informasi mengenai prospek ekonomi perusahaan di masa depan, terutama terkait dengan dividen, arus kas, dan juga profitabilitas. Dengan kondisi di mana laporan keuangan tersebut relevan, maka informasi juga bisa diandalkan. Kita dapat menemukan informasi yang dapat diandalkan sebagai informasi yang tepat dan bebas dari bias. Kita juga dapat mengeksplorasi kondisi di mana nilai pasar aset-aset dan kewajiban dapat melayani sebagai ukuran tidak langsung dari nilai. Hal ini hanya terjadi di bawah kondisi yang ideal. Jika kondisi tidak ideal, permasalahan fundamental akan timbul untuk penilaian aset dan juga pengukuran pendapatan. Di bawah kondisi yang ideal dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti, dan juga tingkat bunga tetap yang bebas risiko dalam ekonomi, memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Proses arbitrase memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Kondisi ideal dengan ketidakpastian memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, tingkat suku bunga diketahui. Yang kedua, kondisi ekonomi dipublikasi dengan lengkap. Yang ketiga, probabilitas terjadinya kondisi ekonomi diketahui. Dan yang keempat, realisasi kondisi ekonomi dapat diobservasi. Dalam kondisi ideal dengan ketidakpastian, laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang relevan sekaligus reliable. Dalam kondisi ini, expect net income tidak sama dengan realized net income. Dan juga informasi laba bersih dalam laporan laba rugi tidak memiliki peran karena laba bersih sudah dapat ditentukan dari neraca. Dalam kondisi ideal, tidak ada kebutuhan untuk melakukan estimasi untuk perhitungan nilai tunai yang diharapkan atau expect present value. Karena dalam kondisi ideal, arus kas dan
tingkat bunga bebas resiko sudah diketahui dengan pasti. Dalam kondisi ideal, nilai pasar aktiva sama dengan diskonto arus kas masa depan aktiva tersebut, sehingga estimasi tidak diperlukan. Selain itu, dalam kondisi ideal laporan keuangan mengandung relevansi sekaligus reliabilitas. Relevan karena neraca disusun berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. Reliable karena kondisi ideal memberikan keyakinan bahwa perhitungan nilai tunai sudah tepat dan tidak bias, sehingga tidak memungkinkan adanya kesalahan atau manipulasi manajemen. Seluruh kondisi mendatang yang relevan tidak diantisipasi dan secara objektif dimasukkan dalam perhitungan nilai tunai yang diharapkan. Nilai pasar aktiva dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan mendiskontokan nilai tunai arus kas masa depan dan juga dengan menggunakan nilai pasar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai current value accounting. Yang pertama itu mengenai embedded value. Jadi beberapa perusahaan asuransi melaporkan secara sukarela nilai tertanam sebagai informasi tambahan. Ini adalah bentuk akuntansi nilai sekarang itu menghargai bisnis asuransi perusahaan yang berlaku dengan potongan nilai sekarang dari jumlah polis yang dikumpulkan setelah dikurangi dengan nilai pakai. Maksudnya itu biaya dia itu terdiri dari pajak pendapatan dan biaya untuk modal yang harus dimiliki perusahaan sebagai cadangan untuk komitmen kebijakan. Yang kedua ada Reserve Recognition Accounting. Jadi RRA ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada investor. Informasi nilai sekarang sangat sesuai dengan teoritis modal nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan basis pengukuran yang berbeda. Yang pertama itu ada relevance versus reliability, di mana relevance dan reliability ini merupakan karakteristik penting informasi akuntansi, namun keduanya memiliki basis pengukuran yang berbeda. Akuntansi biaya historis relatif dapat diandalkan karena biaya aset atau kewajiban kepada perusahaan biasanya berupa angka yang dapat diverifikasi yang tidak terlalu banyak menimbulkan kesalahan estimasi dan bias daripada perhitungan nilai sekarang. Namun biaya historis mungkin relevansinya masih rendah. Yang kedua ada pengakuan pendapatan. Jadi setiap dasar pengukuran aset dan liabilitas ini adalah dasar terkait pengakuan pendapatan. Secara lebih umum, penilaian aset dan kewajiban saat ini menyiratkan pengakuan pendapatan saat perubahan nilai terjadi. Di bawah biaya historis, penilaian persediaan pada harga perolehan dan piutang pada harga jual menyiratkan pendapatan pengakuan sebagai persediaan dijual. Jadi, akuntansi nilai saat ini menyiratkan pendapatan sebelumnya merupakan pengakuan daripada di bawah biaya historis. Yang ketiga, jeda pengakuan. Akuntansi nilai saat ini memiliki sedikit jeda pengakuan karena perubahan nilai ekonomi diakui pada saat terjadinya. Biaya historis akuntansi memiliki keterlambatan pengenalan yang lebih besar. Seperti yang baru saja ditunjukkan, pendapatan tidak diakui sampai kenaikan nilai persediaan divalidasi, biasanya melalui realisasi sebagai penjualan. Sebagai hasilnya, pengakuan pendapatan di bawah kelambanan biaya historis meningkatkan nilai ekonomis inventaris. Yang keempat, pencocokan biaya dan pendapatan. Pencocokan terutama dikaitkan dengan biaya historis akuntansi, karena laba bersih di bawah akuntansi biaya historis adalah hasil dari perbandingan pendapatan yang direalisasikan dengan biaya untuk mendapatkannya. Ini dicapai melalui akrual. Secara keseluruhan kasus, akrual ini memperlancar arus kas sehingga dapat mengalokasikan arus kas selama periode tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.